Oke, produk kita yang pertama itu adalah Utsukushi, artinya cantik. Oke, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah tergabung di AFC harus tahu cara penulisannya. Jadi kalau menurut saya dulunya artinya begini cara penulisannya, Utsukush double H double I. Ya, jangan kebalik. Kita harus kenal dengan produk kita sendiri. Oke, next slide. Oke, Utsukushi ini adalah produk yang memiliki bahan baku utama yaitu salmon milk DNA yang berasal dari ikan Oncorhynchus keta salmon jantan yang hidup di Hokkaido, Jepang. Dan beberapa bahan aktif lainnya menghasilkan konsentrat peptida nanosize sebesar 800 Dalton. Nah, mengapa nanosize? Agar mudah diserap oleh tubuh sehingga tidak banyak dirusak oleh sistem pencernaan. Jadi penyerapan dari produk Utsukushi ini diharapkan lebih optimal. Next slide. Oke, sebagai pemilik bisnis, saya, Anda, dan kita semua teman-teman di AFC Live Indonesia adalah pemilik bisnis ini. Maka sudah selayaknya sebagai pemilik bisnis harus mengetahui produk apa yang dibisniskan dan harus mengetahui marketing plan-nya. Nah, saran saya untuk memudahkan kita di lapangan, sebaiknya kita mengetahui apa saja sih kandungan yang ada di Utsukushi ini. Ibarat penjual lontong harus tahu isinya apa saja. Ya, nah secara singkat akan saya sebutkan bahwa isinya salah satunya adalah salmon DNA, itu yang berfungsi untuk meregenerasi sel juga. Kemudian fungsi yang lainnya itu bahan aktif lainnya adalah Takara kombu fucoidean. Ini adalah anti tumor agent atau anti kanker yang sudah memiliki banyak sekali hasil penelitian dan beberapa farmasi sudah menggunakannya sebagai suplemen. Oke, kemudian yang kedua ini adalah Bifidobacterium, kemudian ada lactic acid bacterium, kedua ini adalah probiotik atau bakteri baik untuk pencernaan. Kemudian yang keempat adalah resveratrol. Resveratrol ini terdapat dari kulit buah anggur, berasal dari kulit buah anggur, berfungsi melindungi jantung dan otak. Nah, di dunia estetika sendiri, resveratrol ini sudah lama digunakan yang bersifat untuk mencerahkan. Ya, nah jadi kalau nanti bertanya dari mana fungsi pencerahannya, salah satunya dari resveratrol ini. Kemudian ada pineapple extract, ini adalah sumber serat yang baik untuk pencerahan. Kemudian ada fish collagen yang terkandung di Utsukushi itu 10 kali lebih baik dari kolagen biasa, berfungsi untuk kulit, anti peradangan, dan pembangun jaringan ikat atau jaringan penyokong di dalam tubuh. Kemudian ada kiwi seed extract, dia berfungsi untuk memperbaiki mood dan untuk kulit. Kemudian ada L-glutathione, ini adalah ibu dari segala antioksidan. Kita akan jelaskan selanjutnya. Oke, next slide. Oke, Utsukushi ini memiliki 3 paten fungsi yang sudah terdaftar, bisa dicek ada nomor paten yang tertera. Yang pertama itu adalah anti-tumor agent, kemudian yang kedua itu adalah immune activating effect atau efek peningkatan imun tubuh, dan yang ketiga itu adalah agen terapi untuk pengobatan hepatitis C. Next slide. Oke, ini adalah uji klinis, salah satu uji klinis Utsukushi dalam paten fungsi sebagai anti tumor agent. Jadi sel darah kita itu ada yang namanya eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit atau keping darah. Leukosit itu sendiri nanti ada jenisnya lagi, ada limfosit T, ada limfosit B, dan ada NK sel. Kemudian ada monosit, ada neutrofil, ada basofil. Nah, di sini paten fungsi yang pertama itu NK sel itu menunjukkan adanya aktivitas anti tumor, ya. Hal ini juga dipicu oleh imunitas usus tadi, di mana imunitas usus itu dipicu oleh probiotik yang kita sebutkan di awal tadi, ya, mengarah pada peningkatan imun secara sistemik. Di sebelah kiri ini adalah gambar bagaimana si NK sel itu menghancurkan sel kanker
atau sel tumor tadi. Nah, di sebelah kanan ini adalah cara kerjanya atau efek dari NK sel itu pada sitolisis. Sitolisis itu artinya sito itu sito itu adalah sel, lisis itu adalah penghancuran. Salah satu sampel percobaannya itu adalah pada MCF7, ini adalah sel kanker pada kanker payudara. Oke, next slide. Oke, peningkatan sel darah putih. Jadi sel darah putih atau leukosit itu secara umum adalah, secara general di tubuh adalah salah satu sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini digambarkan bahwa peningkatan dari leukosit itu sendiri, berarti leukosit itu ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil, dan basofil secara keseluruhan meningkat dalam waktu 16 hari. Nah, peningkatan itu dipicu dari mana? Kita lihat dari grafik yang ada di sebelah kanan. Peningkatan itu dipicu dari peningkatan imunitas dari usus yang mengarah pada peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh secara sistemik. Di grafik yang sebelah kanan kita bisa lihat bahwa Utsukushi lebih unggul dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh karena dia memiliki lebih dari satu probiotik. Ya, tadi itu ada Bifidobacterium dan ada lactic acid bacterium. Oke, next slide. Nah, kalau saya dari awal memahami kedua produk kita ini, Utsukushi dan SOP ini adalah sebagai sendok dan garpu. Jadi artinya mereka saling melengkapi. Bisa makan dengan sendok, bisa. Bisa makan dengan garpu, bisa. Tetapi alangkah mudahnya jika makan dengan sendok dan garpu. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu uji klinis dari Utsukushi itu adalah pada pembentukan trombus, atau trombus itu ada sumbatan pada pembuluh darah. Jadi, pada prosesnya blood platelet atau trombosit itu akan menempel bersamaan dengan kolesterol jahat. Kemudian menempel dan berakumulasi sehingga memicu terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah. Jadi sumbatan itu bisa terjadi di arteri atau pembuluh darah yang membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Misalnya pada penyakit-penyakit jantung ataupun pada pembuluh darah otak. Kemudian sumbatan itu bisa terjadi pada vena. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, jika terjadi sumbatan pada vena ini, misalnya penyakitnya adalah pada thromboembolism paru-paru. Salah satunya. Oke, kemudian uji klinis yang di tengah ini bisa menjadi senjata teman-teman juga dalam menjawab pertanyaan para calon prospek ataupun calon user kita yang ada di lapangan. Ini bisa kita kemukakan bahwa paten fungsi kita itu adalah sebagai berikut. Bekerja mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Mulai dari melembabkan, kemudian mengurangi lingkar hitam di bawah mata, kemudian menekan produksi melanin. Melanin itu adalah pigmen penghasil sel kulit gelap. Jadi bagaimana dia bersifat mencerahkan kulit karena dia menekan produksi sel kulit gelap. Kemudian dia menyediakan pH. pH itu adalah kondisi yang ideal untuk kulit. Kemudian dia menghambat tirosinase. Tirosinase itu juga berfungsi tadi dalam menghasilkan pigmen sel kulit gelap lebih banyak. Dia menghambat enzim itu. Kemudian mengurangi mengurangi kerutan ringan di wajah. Kemudian dia mengurangi produksi jerawat dengan cara menekan produksi minyak di wajah. Kemudian dia bersifat mencerahkan, kemudian dia mengurangi pigmentasi, bersifat antioksidan, dan satu lagi anti-inflamasi, anti radang ini. Makanya dalam beberapa kasus yang sifatnya kulitnya meradang sekali, seperti autoimun, Utsukushi ini akan bekerja. Ini teruji secara klinis mulai dari 0 sampai dengan 8 minggu. Oke. Gambar di sebelahnya adalah perbaikan pada pori-pori dan spot hitam. Lama bekerjanya juga sama, mulai dari 0 sampai dengan 4 minggu. Oke, next slide.
Nah, di sini kalau teman-teman di lapangan menemui kendala, bisa nggak sih kusi itu menyembuhkan jerawat? Bisa. Sesuai dengan uji klinis bisa. Jadi caranya adalah perbaikan sebum pada kulit. Nah, di sini 2 minggu terjadi perbaikan sebum, atau sebum itu adalah minyak pada kulit. Jadi kalau sebumnya atau minyak pada kulit itu berlebihan, nanti bisa memicu terjadinya jerawat jika ada sumbatan. Jadi bisa menurunkan sebum itu pada waktu 2 minggu sesuai dengan uji klinis. Tapi kita kembalikan lagi hasilnya nanti pada metabolisme kulit tiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian ada perbaikan pada keriput. Perbaikan pada keriput ini yang bersifat dynamic, bukan yang bersifat statis. Nanti di next slide akan saya lanjutkan, saya jelaskan apa perbedaannya. Kemudian juga berlaku pada perbaikan spot hitam seperti yang disebutkan pada grafik yang sebelumnya, mulai dari 0 sampai dengan 8 minggu. Next slide. Yang selanjutnya adalah Marine Placenta Ophthalmon-Ikura atau Salmon Oparipeptide 100+. Yang ini yang mana ini adalah mengandung single peptide yang sekarang sudah di-upgrade menjadi Subarasi, SOP Subarasi yang mengandung triple peptide. Oke, nah selama ini kita digembar-gemborkan salmon oparipeptide. Apa sih sebenarnya peptide itu? Peptide itu adalah bagian terkecil dari protein. Jadi, kalau kita urutkan, protein itu yang besar, kemudian di bawahnya lebih kecil lagi ada peptide, di bawahnya lagi asam amino. Nah, peptide ini apa sebenarnya? Jadi dia bagian terkecil dari protein yang fungsinya itu banyak banget. Makanya ini disebutkan sebagai kandungan utama karena ini adalah main power pool-nya atau bahan baku utama yang sangat kuatnya itu di sini. Fungsi peptide itu secara umum adalah memperlambat proses penuaan, mengurangi proses peradangan, mencegah sumbatan pada pembuluh darah, meningkatkan sistem imun, antimikroba, dan lain-lain. Jadi fungsi ini sudah double-double nantinya dibantu dengan beberapa bahan aktif alami lainnya yang terkandung di SOP. Next slide. Oke, kandungan dari SOP itu sendiri salah satunya yang ini SOP 100+, ada selain marine placenta, sebenarnya marine placenta atau salmon oparipeptide bahwa ikan itu kan tidak punya plasenta, cuman ini kita diadaptasi bahwa marine placenta ini berasal dari selaput pembungkus telur dari ikan ketasalmon. Oke, selain dari tadi kandungan utamanya marine placenta, kandungan lainnya itu adalah chondroitin. Ini terdapat pada tulang dan sendi. Ya, jadi bisa dipahami kenapa orang yang mengkonsumsi SOP bisa ada perbaikan pada tulang dan sendinya karena salah satunya ini kandungan utamanya itu adalah chondroitin. Kemudian amino acid ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah bagian terkecil dari protein. Ini adalah sumber energi utama selain dari karbohidrat dan lemak. Dan ini adalah bahan dasar pembentuk protein. Kemudian ada viskolagen, kualitasnya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada glutathione. Glutathione ini adalah antioksidan. Next slide kita akan berbicara tentang apa itu antioksidan. Kemudian ada nucleic acid. Nah, salah satu fungsi dari regenerasi sel itu adalah dari nucleic acid ini. Karena nucleic acid ini adalah bahan dasar kehidupan daripada sel. Ya, sehingga dia bisa mampu meregenerasi sel. Kemudian selanjutnya itu adalah elastin. Elastin ini juga terdapat pada jaringan tulang, kulit, dan otot. Kemudian yang selanjutnya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini fungsi utamanya itu memberi kelembapan. Jadi kelembapan itu dibutuhkan oleh semua sel untuk hidup. Jadi kalau misalnya yang sering menggunakan skincare, ini terdapat juga sebagai kandungan utama hyaluronic acid. Tetapi secara keseluruhan dia bermanfaat atau berfungsi untuk kehidupan sel.